Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, di sini masuk pertemuan pertama. Apakah kalian tahu tentang apa pertemuan pertama? Tidak. Oh, pertemuan pertama itu tentang pengantar dan indikator makronasional. Tapi sebelum saya melanjutkan materi, alangkah baiknya kita pretest terlebih dahulu. Siap teman-teman? Silahkan alat tulisnya disediakan untuk mencatat pertanyaan dari saya. Nomor satu yaitu apa yang dimaksud dengan indikator makronasional? Sudah teman-teman? Sudah. Sudah, Kak. Yang kedua itu, mengapa pemerintah perlu mengetahui tingkat inflasi? Dan yang ketiga, sebuah negara mengalami banyak PHK sehingga jumlah pengaruh meningkat. Nah, indikator apa yang menunjukkan kondisi tersebut? Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh siapa? Saya, Kak. Hasbi. Oh, Ayo Nova, dah. Nova. Hasbi dulu, sok Hasbi dulu. Boleh silahkan. Mau Teh Nova atau Kang Hasbi boleh silahkan. Untuk jawaban yang ke satu, apa yang dimaksud dengan indikator makronasional? Ya. Indikator makronasional adalah ukuran statik yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Oke, ada tambahan dari Teh Nova? Pertanyaan tentang Kang Hasbi? Nggak ada, Kak. Kalau tidak ada, untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh siapa? Nama saya. Boleh Teh Nova silahkan jawab. Nomor 2. Pertanyaannya, mengapa pemerintah perlu mengetahui tingkat inflasi? Jawabannya, karena inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Gimana, Kang Hasbi ada tambahan dari jawaban Teh Nova? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Nomor 3 akan dijawab oleh siapa? Silahkan, jemput bola. Sama Hasbi aja. Boleh, boleh Kang Hasbi silahkan. Untuk pertanyaan ketiga, sebuah negara mengalami banyak PHK sehingga jumlah pengangguran meningkat. Indikator apakah yang disebut kondisi tersebut? Untuk jawabannya indikator tingkat pengangguran. Indikator tingkat pengangguran. Oke, Teh Nova ada tambahan lain mungkin tentang jawaban Kang Hasbi? Nggak ada, udah setuju itu aja. Kalau tidak ada, mungkin saya akan tanya, Kang Hasbi betul berapa? Dua, Pak. Betul 3. Terus Teh Nova betul berapa? Nova 3. 3. Oke, 3. Berarti semuanya 3 ya. Cukup baik. Tanpa mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman apa itu tentang pengantar dan indikator makronasional. Nah, pengantar dan indikator makronasional itu adalah cabang ilmu ekonomi untuk membuat keputusan ekonomi secara keseluruhan atau di mana bukan pada dasar individu, namun juga bahwa fokus utama itu adalah ekonomi, menganalisis bagaimana perekonomian menentukan bagaimana tingkat kegiatan secara keseluruhan, penggunaan faktor-faktor produksi, dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengatasi masalah-masalah seperti pengangguran dan inflasi yang tadi ada di pretest. Nah, Tambunan melengkapi teori tersebut dengan seperti Indonesia memiliki dualisme yang kuat sektor formal modern versus sektor informal tradisional. Oleh karena itu, analisis makro Indonesia tidak bisa hanya
digunakan asumsi faktor kebanggaan, namun juga dapat kesenjangan antar wilayah 2, 3 indikator makro utama dan dinamikanya di Indonesia untuk mengukur kesehatan ekonomi serta utama yang selalu dipantau secara ketat. Nah, terus di sini ada nilai pada pasar dari proses semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara itu menjelaskan 3 metode penghitungan ya. Jadi 3 metode perhitungan itu untuk nilai tambah value added. Eh, PDB Indonesia memiliki keunikan karena strukturnya penopang hingga yang porsinya seringkali melebihi 55%, namun secara sektoral terjadi fenomena. Nah, pada akhirnya pengelola terhadap PDB menurun sebagai Indonesia mencapai tingkat kemakmuran. Terus ada juga klasifikasi inflasi berdasarkan tarikan permintaan masyarakat yang tinggi, cost price inflation, desakan biaya produksi yang naik, misalnya harga BBM itu naik, analisis tambunan di Indonesia, inflasi seringkali bukan masalah moneter semata, juga bukan jumlah uang beredar, namun melainkan sisi penawaran supply shock, hambatan logistik di negara kepulauan. Kesimpulannya itu adalah inflasi kebijakan gabungan memberikan kesimpulan oleh pemerintah dan moneter oleh Bank Indonesia tidak boleh hanya fokus pada stabilitas angka atau target seperti mengejarnya pertumbuhan PDB tinggi atau inflasi rendah, namun juga kebijakan harus diarahkan pada inflasi keluar Pulau Jawa untuk penguatan rantai pasok pangan domestik serta formalisasi UMKM agar indikator makro nasional mencerminkan kesejahteraan masyarakat bawah. Mungkin penjelasannya itu tentang pengantar dan indikator makro nasional seperti itu kurang lebihnya. Apakah teman-teman sudah dipahami dengan penjelasan saya? Pahami, Pak. Kalau sudah paham, supaya mempersingkat waktu teman-teman juga, kita lanjut ke post-test ya. Baik. Untuk soal yang pertama itu, bandingkan dampak inflasi rendah dan inflasi tinggi terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, apakah keberhasilan ekonomi negara cukup diukur dengan tingginya PDB dan mohon jelaskan. Yang ketiga, buatlah solusi sederhana untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Silahkan saya beri waktu 5 menit dari sekarang untuk menjawab. Jawaban yang pertama akan dijawab oleh siapa? Teman Opa. Oke, silahkan Tenopa jawab. Pertanyaannya, bandingkan dampak inflasi rendah dan inflasi tinggi terhadap masyarakat. Jawabannya, inflasi rendah, yaitu ekonomi lebih stabil, daya beli terjaga. Terus inflasi tinggi, harga naik cepat, daya beli menurun, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan. Oke, gimana Kang Hasbi? Ada tambahan tentang jawaban dari Tenopa? Cukup, Pak. Cukup. Untuk jawaban yang kedua, silahkan akan dijawab oleh siapa? Sama Hasbi, Pak. Boleh. Kang Hasbi, silahkan. Untuk pertanyaannya, apakah keberhasilan ekonomi negara cukup diukur dari tingginya PDB? Tidak cukup, karena kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh pemerataan pendapat, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Dapat. Oke. Yang terakhir nih, soal yang ketiga akan dijawab oleh siapa? Nopa. Boleh, silahkan Tenopa. Buatlah solusi sederhana untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Jawabannya, contoh membuka pelatihan kerja, mendorong UMKM, menambah investasi industri, terus yang terakhir memperluas lapangan pekerjaan. Oke, Tenopa Guzob. Sekarang untuk Kang Hasbi dulu deh, benarnya berapa, salahnya berapa? 3, Pak. Oke, benar 3 Guzob Kang Hasbi.
Teh Nova, betul berapa? Salah berapa? Nova juga 3. Bujur Teh Nova. Baik, mungkin teman-teman sudah mengerti dengan penjelasan saya. Mengerti? Sudah ngerti. Kalau sudah mengerti, saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung japri saja. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kedua, teman-teman. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh.